warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak ya. Bapak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Anda semua. Semangat ya. Baik. Kelihatan dari suaranya ya. Anda semangat hari ini. Kenapa? Sudah sarapan ya? Tentunya Anda semua. Iya, baik. Apa kabarnya Anda semua? Baik. Ada yang sakit barangkali? Tidak ya? Ya. Baik Anda. Hari ini kita ketemu kembali ya. Hari ini kita kembali bersama di dalam ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya, walaupun hanya tatap muka terbatas ya, sesuai daripada anjuran pemerintah. Di daerah kita masih zona kuning ya, jadi pembelajaran bisa dilaksanakan namun terbatas, waktunya juga terbatas. Nah, itu Anda semua ya. Baik, saya akan sampaikan terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Kira-kira ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? El Zahwa ya, tidak masuk ya. Baik. Ya. Ada El Zahwa belum masuk. Tidak apa-apa. Ada yang tahu mungkin barangkali Anda kenapa El Zahwa tidak masuk atau sakit? Baru pulang dari Lampung. Iya, baik. Ya, sesuai dengan ini standar ya. Kalau dari luar daerah, untuk daerah kita menahan diri dulu di rumah, isolasi terlebih dahulu ya. Karena kondisi kita masih Covid. Tidak apa-apa. Nanti akan kita berikan pembelajaran kepada El Zahwa melalui ini saja, melalui grup ya. Nanti akan Bapak kirimkan. Baik Anda, kita seperti biasa kita awali dulu dengan pembacaan doa. Silakan nanti dipimpin ketua kelasnya untuk membaca doa. Siapa? Hormat pada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Ya, Mari teman-teman kita berdoa mulai. Baik Anda, untuk pembelajaran kali ini ya silakan dikeluarkan terlebih dahulu buku paketnya, selain yang LKPD yang sudah Anda terima ya. Buku paketnya silakan dikeluarkan ya. Silakan. Jadi tidak ada yang tidak membawa buku paket. Kemarin sudah kita bagikan semua ya. Mana buku paketnya?
Baik, sudah ya? Ananda semua? Mati lampu tadi ya. Apa mungkin ada tersenggol atau yang lain. Kita coba nyalakan ulang. Nah, baik Ananda semua. Bapak selalu ingatkan ini, ya, selalu ingatkan kepada Ananda, ya. Kita sudah melakukan pembiasaan untuk membaca, ya, membaca senyap. Itu sudah kita lakukan tadi sebelum pembelajaran dimulai, sebelum kita masuk, ya. Jadi setelah Ananda sampai di sekolah, seperti biasanya Ananda harus membaca buku, gitu ya. Saya ingatkan kembali Ananda, jangan tidak membaca buku itu, ya. Ananda boleh mengambil judul apapun, ya. Silakan Ananda membaca. Mau literasi seperti apa yang Ananda inginkan, itu silakan nanti Ananda baca, ya. Judulnya apa, mau kancil yang cerdik, itu boleh, ya. Atau judul-judul lain, ya. Buku cerita boleh, ya. Kenapa? Supaya Ananda terbiasa, kemudian membacanya juga menjadi lancar, ya. Baik intonasinya maupun yang lain-lainnya. Karena apa? Kalau kita sering membaca, tentu pelafalan membaca kita akan menjadi baik, ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan nanti Ananda sebelum mulai, pokoknya ketika sudah sampai di lokasi sekolah, Ananda wajib mengeluarkan buku dan membaca. Paham ya Ananda, ya? Iya, baik. Bapak lanjutkan, ya. Sudah siap kira-kira semuanya? Sudah. Baik Ananda, sebelum saya mulai lagi, ya. Nah, supaya Anda itu nggak tegang seperti itu, kita nyanyi dulu, ya. Masih ingat, ya? Kita dengan lagu Garuda Pancasila. Masih ingat? Masih, ya? Baik. Nah, untuk mengetahui sejauh mana Ananda semua itu punya jiwa kebangsaan, maka kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Baik, ya. Untuk membangkitkan Ananda semua semangatnya, semangat nasionalismenya, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga kita mulai, ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Baik Anda, ya. Terima kasih telah menyanyikan lagu kebangsaan itu. Nantinya Ananda itu harus bisa memaknai lagu tadi, tentunya, ya. Tidak hanya sekedar dinyanyikan. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, apa maksudnya? Nah, gitu, ya. Jadi selain Anda hanya menyanyikan, Anda juga harus membangun negara ini. Caranya bagaimana? Untuk maju bagaimana caranya? Ada yang tahu? Anda sudah apa sekarang? Nah, salah satunya adalah dengan belajar. Nanti kalau dengan belajar itu generasi menjadi pintar, pandai, dialah yang akan membangun negara. Selanjutnya, ya, sebagai generasi
Itu tadi sekedar apa ya, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita agar kita selalu mencintai negara ya dan tanah air kita ya, Anda ya. Siapa yang kira-kira apa namanya tidak mencintai negara? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan tadi ya, berarti tidak cinta negara. Yang mencintai negara siapa? Angkat tangan. Nah, semuanya cinta terhadap negara ya. Sudah dibuktikan Ananda sudah hadir di sini untuk belajar. Tentunya harus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Ananda ya. Baik. Baik Ananda, di depan ya sudah ada selamat datang di tema 8 subtema 2 pembelajaran 1. Nah, ya, kita kemarin sudah belajar di subtema 1. Nah, sekarang kita belajar di subtema 2. Barangkali Ananda masih ada yang ingat pelajaran apa yang kita pelajari sebelumnya? Tentang apa? Tentang apa kira-kira Ananda kemarin? Pramuka. Bagus. Masih ada yang ingat? Iya. Tentang pramuka ya. Nah, baik. Tentu di kegiatan yang sekarang juga masih ada kaitannya dengan pramuka. Nah, di sini kita akan mendalami kegiatan materi kemarin ya. Materi yang kita sampaikan kemarin, kita akan pelajari lebih jauh di sini ya. Di tema 8, masih di tema 8, subtema 2 pembelajaran 1. Nah, itu ya Nanda ya. Kalau kemarin kita masih ingat judulnya Pak? Aku anggota pramuka yang kemarin ya, yang sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang apa yang kita pelajari? Aku anak mandiri. Baik, bagus ya. Baik Ananda. Silakan dibuka teksnya di halaman 55. 55. Iya. Mana 55? Iya. Anda lihat di situ ya. Nanti Anda silakan boleh sambil membaca ya, membaca teks itu. Namun sebelum itu kita lakukan, Anda boleh nonton video dulu ya. Kita nonton video dulu ya. Iya. Fokus ke layar. Baik ya. Anda silakan. Anda silakan fokus ke layar. Baik, sebelum diputarkan videonya, Bapak tetapi sampaikan dulu ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kegiatan ini. Ya, di sana sudah ada tujuan pembelajaran. Maaf ya, videonya sebelum diputar seperti biasa saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran daripada pembelajaran kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, Anda bisa lihat di situ ya, bisa dibaca. Tujuan pembelajaran kita untuk pada saat ini adalah nanti setelah Anda membaca ya, di halaman 55 siswa dapat mengidentifikasi. Nah, Anda harus bisa mengidentifikasi dari bacaan itu ya. Apa yang diidentifikasi? Jenis atau lambang ya, dari jenis lambang atau simbol dan simbol pramuka ya, dari teks yang dibaca dengan benar. Nah, itu yang pertama. Nanti ada lambang-lambang pramuka di situ ya, ada simbol-simbol pramuka. Silakan cari yang Anda ya. Terus yang kedua, setelah nanti Anda melihat berdiskusi ya, nanti Anda berdiskusi. Setelah Anda nanti melihat tayangan video ya, nanti Anda berdiskusi
Makanya nanti videonya ditonton dengan bagus ya, dicermati, nanti didiskusikan dalam satu kelompok ini. Udah kita bagi 4 kelompok ya. Nah, nanti silakan Ananda diskusikan. Kemudian Ananda nanti harus bisa menceritakan. Nah, menceritakan apa? Makna dari simbol-simbol pramuka berdasarkan teks yang dibaca. Ya. Nah, ini ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Paham kira-kira Anda semua? Oke, paham Anda semua? Iya, harus diulang supaya tidak melempem. Seperti yang kemarin-kemarin kan sudah saya kasih tahu, Anda kalau menjawab tidak boleh ragu-ragu. Ya, baik ya. Nah, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Tiba giliran kita nonton video dulu, ya. Baik, kita nonton video dulu. Nah, kita putar lagi ya. Mohon maaf agak sedikit macet tadi. Kita ulang lagi. Kita kurang saja suara. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 nih, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, lambang gerakan pramuka itu berupa tunas kelapa seperti ini adik-adik. Buah kelapa itu disebut dengan nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh itu dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka itu menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya adik-adik. Buah, batang, daun, dan akar semuanya bermanfaat. Nah, anggota pramuka harus bisa bermanfaat juga nih bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha ya melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa itu dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga. Mari kita mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Adik-adik perhatikan nih gambar berikut ini. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka itu memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Nah, baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher atau kita sebut dengan dasi adik-adik. Kalau dalam pramuka itu namanya setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Nah, dalam pramuka aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Nah, anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain adik-adik. Lalu apa saja nih kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Misalnya kegiatan yang bisa kalian lakukan secara mandiri adalah menyiapkan peralatan pramuka,
mengenakan pakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nah, nama-nama kelengkapan seragam pramuka itu ada baju atasan, rok atau celana, tutup kepala, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Adik-adik, apa saja nih kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Sekarang kita lihat. Di sini ada nanti kegiatan yang harus Ananda lihat ya dari video tadi. Sudah dilihat ya? Videonya udah dilihat ya? Iya. Cukup jelas ya? Cukup jelas videonya kan? Iya. Apa-apa yang harus ada di situ tadi menceritakan tentang apa? Sesuai nggak dengan judul yang ada di buku Anda? Iya. Apa judulnya tadi? Aku anak mandiri. Iya. Iya. Sesuai dengan judul yang di dalam video tadi, seperti apa yang diceritakan di dalam video tadi, anak mandiri itu bagaimana? Ya. Seperti itu ya. Jadi apa-apa saja anak mandiri itu. Nah, kegiatannya seperti ada yang di layar dan di LKPD juga, Anda ya. Nah, boleh nggak Bapak bertanya dulu? Boleh. Boleh. Dari tayangan video tadi. Iya. Kira-kira yang menjadi kelengkapan dalam kegiatan pramuka itu apa? Dari seragam pramuka yang kamu pakai. Baju. Baju. Kaos kaki. Ikat pinggang. Setangan leher. Iya. Ya, itu adalah semua kelengkapan dari kegiatan pramuka. Ya, bagus Ananda ya. Berarti sudah tahu apa yang sudah Ananda lihat di dalam video tadi ya. Nah, sekarang silakan diskusikan Anda ya. Silakan diskusikan. Ananda sudah berada di dalam kelompok masing-masing ya. Silakan didiskusikan apa yang ada di dalam video tadi. Tentunya di LKPD yang pertama dan LKPD yang kedua ya. Sudah sangat jelas tadi ya di dalam video diputar tadi ya mengenai aku anak mandiri. Nah, di situ sudah sangat jelas ya Ananda. Nah, tugas Ananda sekarang menuliskan informasi ya dari hasil identifikasi Ananda terhadap video tadi. Kemana? Ke LKPD. Ananda sudah bisa lihat LKPD-nya mana? Iya. Silakan. Nah, di LKPD pertama itu ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Ya. Kemudian kedua ada beberapa catatan. Nah, kegiatannya ada di sini. Kemudian di sini yang kamu lakukan, ya, mandiri dan tidak mandiri, ya. Yang mana yang kamu lakukan ini? Kalau dilakukan secara mandiri, Ananda cukup menconteng. Paham ya? Paham Ananda? Di LKPD nomor kedua ini, di lembar kedua, Ananda cukup menconteng yang Ananda lakukan di rumah. Ya, contoh memakai baju masih dipakai oleh orang tuanya atau dilakukan secara mandiri? Dilakukan secara mandiri. Iya, silakan. Di mana Anda harus meletakkan contengnya? Mandiri. Iya, paham Anda ya? Iya. Kemudian dari hasil yang tadi Ananda lihat di dalam tayangan video, Ananda diajak bernalar sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua. Ya, Ananda harus bisa mengidentifikasi lambang-lambang pramuka beserta maknanya, ya. Paham Ananda ya? Di LKPD ketiga ada kegiatan ayo bernalar. Nah, di sini sudah ada lambang pramuka. Nah, silakan Ananda lihat pada bagiannya seperti yang Ananda
ketahui bahwa pramuka itu ya, judulnya tadi aku anak mandiri. Anak mandiri itu harus adalah anak yang bermanfaat bagi orang lain ya. Kenapa? Karena semuanya bisa dilakukan secara mandiri, Ananda tidak bisa tidak dibebani oleh orang lain. Nah, itu sesuai dengan azas daripada lambang pramuka yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ananda ya, paham ya? Nah, tugas Ananda sekarang mendiskusikan ini. Ya, mulai dari halaman pertama tadi, halaman kedua dan halaman ketiga, silakan boleh Ananda berdiskusi dengan temannya. Di akhir pembelajaran nanti ya, maksud Bapak, setelah diskusi nanti ya, salah satu daripada anggota kelompokmu itu membacakan hasil diskusimu itu ke depan kelas. Ya, nanti silakan siapa yang akan maju ke depan membaca ya, membaca hasil diskusinya masing-masing. Paham ya? Paham Anda ya? Boleh, dari sekarang silahkan berdiri. Untuk bisa menjawab itu, Anda bisa juga membaca di halaman 55 ya. Nah, di halaman 55 itu silahkan sama seperti yang Bapak tayangkan tadi ya. Gimana? Ada kesulitan? Sudah tahu? Iya, bagus. Silakan dituliskan. Sudah tahu maksudnya? Iya, silakan, boleh didiskusikan. Diskusi ya, yang namanya diskusi, boleh tanya jawab sama temennya, ya. Nah, hasilnya apa? Nanti silakan dituliskan dalam KPD-nya. Diskusikan dengan temennya. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, diskusi yang apa yang ada di dalam video. Nah, Ananda untuk memperjelas yang di video, Ananda boleh lihat di dalam buku paket ya, halaman 55 ya. Silakan. Yang bagus. Ininya Mas. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Anak mandiri adalah anak yang tidak bergantung pada orang lain. Kalau ada kesulitan, boleh tanya langsung dengan Bapak ya. Silakan. Iya. Atau setangan leher. Iya, setangan leher. Ya, si. Apa saja nama-nama kelengkapan Iya, tidak apa-apa, lanjut aja. Ya diisi salah satu saja ya. Kira-kira. Kemarin kita kan sudah belajar kan? Jangan bikin saya itu kemarin ya. Nah, apa itu? Kalau akarnya, hubungannya seperti apa ya? Anda harus bisa mencermati itu ya. Nah, Anda harus bisa menggali informasi itu. Ya. Kalau batang itu apa? Kenapa pramuka menggunakan simbol tunas kelapa? Ya, tidak perlu. Kalau sudah dicentang di bagian kiri, sebelah kanan kosongkan saja. Iya. Kalau ada kesulitan silakan disampaikan ke Bapak. Nanti Anda bisa
pramuka dengan tepat. Nah, tuh di situ ada. Aku anak pramuka, ya. Anak pramuka itu hebat loh, ya. Nah, berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Wah, ini kayaknya. Iya, bagus. Ya, tentunya seperti yang Bapak kasih gambaran sedikit tadi ya. Kenapa lambang pramuka menggunakan tunas kelapa gitu kan? Karena dari apanya sampai apa bermanfaat semua. Nah, Ananda gali manfaatnya itu. Diharapkan nanti kenapa tunas kelapa itu menjadi simbol? Ya, Ananda sebagai anggota pramuka nanti ya, anak yang mandiri harus bermanfaat seperti tunas kelapa itu. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang identifikasi apa sih manfaatnya dari tunas kelapa itu, gitu ya. Mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, buah, tempurung, bahkan apa itu ya. Semuanya dari yang Bapak sebutkan tadi bermanfaat. Baik, Ananda, ya. Pak, saya satu yang belum. Ya, silakan sambil dikerjakan, ya. Baik, ya. Siapa yang sudah siap kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya? Ya, kelompok 1. Oh, belum. Almarhum ya, masuk. Maju ya. Boleh. Bacakan kira apa kegunaan batangnya, apa kegunaan akarnya. Silakan dibacakan Ananda Almarhum, suaranya yang kuat. Biar didengar yang lain. Akar mencegah longsor, batang bisa dibuat jembatan, daun bisa dibuat ketupat, Bagus. buah bisa dibuat bahan masak dan minyak, Bagus. tempurung bisa dibuat kerajinan tangan, Bagus. Ada lagi? seperti asbak. Iya, bagus. Ada yang lain? Cukup Ananda Almarhum? Iya, terima kasih. Itu tadi dari kelompok 1, ya. Nah, kelompok yang lain. Ayo. Kelompok 2. Ayo. Dina. Iya, boleh. Silakan. Iya. Boleh. Yang lain suaranya nggak ada lagi. Ya, yang kalau kawan yang membacakan di depan, suaranya diam loh. Ya, suaranya nggak ada lagi. Kok masih bersuara? Halo. Dengarkan kawan yang membacakan hasil diskusinya. Silakan, Bina. Akan mencegah gunung meletus atau disebut erosi. Oh, erosi ya. Boleh. Batang Lanjut. bisa dijadikan kayu bakar dan bisa dijadikan jembatan sementara. Iya, bagus. Daun kelapa bisa dijadikan ketupat dan sapu gigi. Bagus. Buah kelapa bisa dimakan. Air kelapa bisa untuk menyembuhkan sakit tubuh. Iya, bagus. Tempurung bisa dijadikan gayung atau mainan tradisional. Oke, bagus. Ada lagi? Iya. Hanya itu, Dina. Iya. Itu manfaat yang kelompok 2. Iya. Silakan, ya. Nah, sekarang untuk kelompok ketiga. Ya, boleh. Silakan 3, boleh. Silakan. Yang lain ada suara ya. Kalau yang kelompok yang lain maju, silakan didengarkan. Pendapatnya seperti apa? Hasil diskusinya seperti apa? Ayo, silakan. Ida. Iya. Suaranya yang kuat, coba. Iya, bagus.
Iya, ketupat, bukan ketupat. Iya, bagus. Klasikan, klasikan. Oke. Iya, bagus. Apa tadi? Yang terakhir apa? Tempurung untuk membuat api. Bagus. Mungkin arang ya. Membuat arang. Jadi arangnya nanti untuk masak. Bagus juga ya untuk membuat api. Arang ya, yang tepatnya. Bagus ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, kelompok 4 sudah siap. Siapa yang akan membacakan? Ya, silakan. Yuk, kok main tunjuk? Ayo, silakan. Sipi atau ya, silakan. Neke atau di sana. Ini gimana kelompok 4 ini? Sepertinya kok tidak punya keberanian untuk maju, ya. Gimana ini? Ayo silakan. Anda. Kenapa tidak punya keberanian membacakan sendiri? 谢户叔叔， Ayo, kenapa tidak bisa punya brand? Seharusnya bangga kalau saya dulu nih ya. Kalau saya yang disuruh maju, bangga itu di depan kelas. Ya. Kenapa? Belum tentu yang lain itu ini ya, spesial kalau sudah di depan itu, ya. Kalau dulu Bapak sering ngajarin kawan-kawan Bapak, ya, seperti itu. Ya, kita harus ini, ya. Kita harus punya merasa percaya diri. Ya, silakan. Ananda Sipi. Ayo, silakan. Iya. Nah, ayo dibacakan, silakan. Yo, tidak apa-apa. Oke. Ya. Nah, baik. Untuk nyemangatin Sipi, kita kasih tepuk tangan dulu. Bagus. Yuk, yang kuat suaranya Sipi ya. Sebentar, Bapak cubit boleh? Boleh dicubit. Kalau dicubit bagaimana rasanya? Sakit. Lihat. Itu suaranya kan? Iya, coba seperti orang dicubit kalau mau membaca. Suaranya kuat. Tulisan sendiri tidak bisa baca. Ayo, tidak apa-apa, baca aja. Buahnya. Bagus. Nah. Iya, tempurungnya bisa membuat arang. Iya, kalau di sana tadi ada untuk membuat api. Yang betulnya, ya betul ya. Arang nanti muaranya untuk membuat api. Untuk api itu apa? Iya, masak ya. Apa itu? Iya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah menampilkan masing-masing. Ya, itu tadi hasil diskusinya. Ya, baik. Ananda. Untuk evaluasi, ya, untuk evaluasi nanti, pembelajaran evaluasinya nanti akan Bapak harus kirimkan soal seperti biasa, ya. Soal nanti saya di grup saja Bapak kirimkan, ya. Nanti silakan dikerjakan sebagaimana biasanya, ya. Boleh. Kemudian nanti silakan Ananda kirim, ya, sesuai dengan perintah yang ada di dalam grup itu, ya. Paham Ananda semua? Paham Ananda? Paham Ananda ya? Baik. Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, kita refleksikan dulu, ya, pembelajaran pada hari ini. Tadi Ananda semua sudah menampilkan semua ya apa hasil diskusinya. Nah, Ananda. Oke. Ananda, halo.
pembelajaran hari ini, ya? Kira-kira belajar hari ini membosankan atau tidak? Iya. Biasanya ada yang nggak berani maju ya. Hari ini berani nggak maju? Iya. Walaupun tadi masih ada kelompok 4 ya. Kurang percaya diri. Besok silakan dilatih di depan cermin, ngomong sama cermin, langsung cermin. Ya. Itu nanti bisa menjadi sesuatu yang membuat kita percaya diri, ya. Ngobrol aja sama cermin itu, sama bayangan itu sendiri ngobrol, ya. Supaya apa? Nanti anak-anak bisa memiliki kepercayaan diri. Loh, siapa yang mau pulang? Hah? Enggak. Nanti enggak usah sibuk mencari tas, ya. Kita belum mau pulang, ya. Baik, Ananda ya. Jadi proses pembelajaran hari ini bagaimana? Semangat. Iya. Semangat ya? Bagus. Ya. Terima kasih. Kira-kira kalau besok pagi saya tidak masuk lagi ke sini gimana? Nggak seru. Oke. Ya doakan saja besok kita bisa ketemu lagi ya, gitu. Nah, bagus. Dan Anda semua sebelum ditutup ada yang bisa menyimpulkan nih dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ya, anak yang mandiri itu yang seperti apa? Masak sendiri. Baik. Tidak menyusahkan orang lain. Mandi sendiri. Masak nasi sendiri. Mencuci sendiri. Hah? Mencuci baju sendiri ya. Ini yang disampaikan oleh Sakti tadi. Ya, bagus. Iya. Kalau ada yang masih dipakai sepatunya sama ibunya, itu anak mandiri bukan? Iya. Jadi Ananda semua harus sudah tahu ya. Nanti sepulang dari sini Ananda tidak lagi, Bu, kok baju adik belum digosok? Nah, kira-kira bagaimana? Itu cerminan anak mandiri atau bukan? Iya. Atau nanti, Bu, aku mau ke sekolah, mana baju sekolah aku, Bu? Kira-kira itu cerminan anak mandiri atau bukan? Iya. Ya, sehingga nanti Ananda setelah dari sini sudah harus menjadi anak yang mandiri. Ya, sesuai dengan judul pembelajaran kita tadi ya. Nah, paham kira-kira Anda semua? Baik. Nah, Ananda masih semangat? Masih ingin mau pulang? Iya. Sabar ya. Oke, kalaupun ada yang ingin pulang, pasti di rumahnya itu lagi potong ayam. Ya. Oh, aku mau makan paha ayam. Aku mau makan dada ayam. Aku mau makan pokoknya ayam lah. Yang penting jangan dua ayam. Ya. Nanti pulang ya. Jadi sebelum tadi kita sudah refleksikan pembelajaran kita sudah simpulkan pembelajaran kita. Bapak mau kasih sedikit gambaran untuk pembelajaran selanjutnya. Ya. Ya, ada. Silakan dipelajari nanti pada subtema 3 pembelajaran 1. Ya. Oke. Bagus, baik ya. Itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Ada. Kalau tadi di awal kita sudah berdoa awal pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, maka juga harus kita akhiri dengan doa. Halo. Hai.
iya, sibuk dari tadi dengan tasnya mungkin barangkali ya. Padahal sudah Bapak kasih tahu, halo. Iya, hanya menjawab saja, hai, tapi tidak memperhatikan. Asik dengan tasnya. Iya, itu patut dicontoh atau tidak? Iya. Iya. Halo. Baik. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, ya, maka kita berdoa akhir belajar. Ya. Bagaimana biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Baik, ada ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya, kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan, ada sopan. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Iya, terima kasih Ananda semua telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, walaupun ada yang ngantuk-ngantuk, nanti yang kurang percaya diri seperti saran Bapak tadi, ngobrol dengan cermin, sering-sering ngobrol dengan rekannya, ya, biar muncul kepercayaan dirinya. Ya, tidak ada yang bergerak, karena yang bergerak itu nanti pulangnya akan paling lambat. Ya. Jadi yang bergerak